Kami yang kami telah dipanggil, dan inilah ceritalah kami yang kekal sampai selama-lamanya. Kami mau membacanya lagi. Bagaimana kitab ini adalah buah tangan Roh Kudus menuliskannya lewat hamba-hambamu. Sekarang kami membacanya supaya kami ditolong oleh Roh Kudus yang sama, meyakinkan kami bahwa apa yang diceritakan ini benar semuanya terjadi. Pujilah namamu, Engkau masih memberikan kami bersama-sama beribadah di hadapanmu. Itulah Yesus Juru Selamat kami yang kami nantikan akan datang sekali lagi. Amin. Mari kita lihat Kejadian pasal 6, kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Pasal 4 tadi sama pasal 5 menceritakan bagaimana manusia sudah tambah banyak. Makanya dibuatnya tadi apa? Silsilah ya. Ya, silsilah anaknya si Kain, baru lagi anaknya si siapa masuk dia? Set ya. Jadi sudah ramai. Nah, dalam bagian ini ada bagian yang sulit. Yang sulit itu dikatakan apa? Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, itu memang jelas pasal 5, pasal 4 dan pasal 5. Dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, ini yang agak sulit menafsirkannya. Baru ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, karena kita tidak kali melihat manusia dan kejahatannya, tapi kita khusus mengenal, aku mau mengenal Allahku, kan gitu ya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi mulai pasal 6, umur manusia akan 120 tahun saja. Kalau mau lebih dalam, ayat 1 dan 2 ini merupakan salah satu dosa yang dalam perkawinan antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Ya, itu nggak usah kita terlalu sulit ya, nanti Anda bisa lihat komentari orang. Dan di sini juga ayat 3, Allah berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Siapa di sini Rohku, kata Tuhan? Roh Kudus kah? Pasti tidak ya. Ya, jadi di sini kalau Rohku itu ya pasti yang diberikan Allah kepada manusia itu. Napas kehidupan itulah yang sangat sederhana ya, karena roh itu sering dikatakan angin ya. Nah, tapi kita nggak terlalu jauh kali ya. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal sama mereka. Yang diberikan Allah itu tidak selama-lamanya, sehingga umur manusia menjadi 120 tahun. Jadi di sini berubah. Itu yang kita kenal. Jadi Tuhan kita itu berbuat dalam hal membatasi supaya manusia kurang umurnya. Baru alasannya diambilnya karena manusia itu hanya daging ya. Jadi aku kenal Allah di sini, Rohku. Kalau kita enggak mau menafsir, bisa saja kita katakan Rohku, kata Tuhan, tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Boleh kita terima literally namanya. Tuhan katakan, aku menerimanya.
bahwa Tuhan katakan di sini rohku tidak akan selama-lamanya di dalam diri manusia, dan umurnya pun tinggal 120 tahun. Alasannya karena ayat 1 dan ayat 2. Karena mereka sembarangan kawin. Itu di sini, anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Siapakah anak-anak Allah dan siapakah anak-anak manusia? Sangat sederhana sekali. Anak-anak Allah itulah anak-anak yang keturunannya si Set, kemungkinan ya, tapi ya boleh sampai sederhana saja ya. Ya, jadi anak-anak manusia itulah keturunannya si Kain. Karena sudah dua bangsa ya. Baik. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Nah, ini yang kedua lagi. Ketiga ya. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Itulah orang-orang kenamaan. Umpamanya seperti Goliat ya. Ya, kenamaan. Jadi bentuk fisik manusia tadi sudah berubah kali di sini. Kalau tadi dikatakan anak-anak mereka itu semua seperti gambarnya si Set. Kan itu tadi ya. Mengingatkan bahwa mereka adalah serupa dengan ayahnya. Tapi di sini muncul manusia raksasa. Itulah seperti orang-orang yang ada di Alkitab kita ya, Goliat ya, tahu kan lebih tinggi daripada semua manusia yang lain. Manusia raksasa karena perkawinan itu gitu. Ya, makanya saya teringat ada kejahatan yang paling hebat pada zaman dahulu ya. Nah, itu mereka kawinkan orang-orang yang perkasa dengan orang perkasa supaya disuruh dia kerja pabrik. Itu kejahatan manusia yang paling jahat. Sehingga anak-anak mereka kuat-kuat jadi buruh. Ya, jadi budak dia dibuat. Ya, ya kalau Anda tidak tahu nggak usah kali kita berbicarakan itu. Akhirnya berubah dalam zaman ini, itu tidak akan ada lagi. Ya, oke, kita nggak usah terlalu jauh kali. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan, ini kembali kepada kemahakuasaan Tuhan yang kita sudah kenal. Allah yang kukenal itu melihat ya. Tadi Allah yang kukenal itu berjalan ya. Allah yang kukenal itu mengetahui hati si Kain ya. Oke. Ini Allahku itu melihat ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menciptakan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Jadi ayat 5 dan 6 ini menceritakan Allah kita menyesal. Iya, ini merupakan satu kepiluan di hadapan Allah. Jadi Allahku itu pernah menyesal menciptakan manusia, karena mungkin Allah mau menciptakan kita kan sepeta dan seteladan dengan Dia supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Tetapi muncul apa? Kecenderungan kejahatan. Ya itu. Jadi kalau kita berkata di sini Allahku itu menyesal, ya pernah. Ya. Nanti kita baca lagi Allah itu menyesal dan dia tidak melanjutkan hukumannya. Itu kan nanti ada berikutnya. Tapi yang mau diceritakannya di sini, melihat kejahatan manusia itu Allah menyesal. Ya. Ya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Jadi Tuhan kita itu bukan senantiasa bersuka cita, tapi dia juga pernah menyesal melihat manusia ini. Ya, makanya kalau dia menyesal, keluarlah ayat 7. Ya, jadi karena tindakan manusia tadi, menyesal dia. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya,
Bisa? Jadi ku kenal Allahku itu Allah yang menyesal ya. Karena nggak sampai tujuannya. Sekarang hidup manusia senantiasa cenderung melakukan kejahatan. Ya. Allah menciptakan manusia seperti dengan Allah supaya mereka menunjukkan karakter Allah di dalam dunia ini, kan begitu yang kita dapat mengerti. Makanya si anak-anak si Set seperti baik ayahnya, kan gitu tadi ya. Ya itulah dia. Tapi di sini sudah kecenderungan hati manusia itu jahat ya. Ya, kita coba lagi merenungkannya ayat ini ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Apa yang kita buat Allah di sini? Kalau tadi di Taman Eden Allah menghukum, mengadili si Hawa, mengadili ular ya, mengadili si Adam ya. Kalau di sini apa yang kita katakan tentang Allah? Kalau kita dengar ayat 7 sajalah katakan. Apa yang kita tahu tentang Allah? Tadi Allah menyesal, dia tidak bersukacita dengan manusia yang diciptakannya ya. Karena nanti Anda jumpa di kitab Yeremia, bukankah hidup manusia itu seperti tanah liat di tangan penjunan kan? Maksudnya tanah liat di tangan ini kalau cocok dibuatnya jadi ya kuali kan gitu ya. Tapi kalau nggak cocok ya dibalikkannya dia menjadi tanah liat kembali. Bukankah aku Allah yang berkuasa untuk membentuk tanah liat ini sesuai dengan kehendakku? Itu di kitab Yeremia. Nah, nggak usah kita baca karena terlalu sulit kalau itu. Hanya di sini pun muncul sama seperti itu. Karena nggak sampai tujuannya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan. Jadi mau dibersihkannya semua. Manusia yang berbuat jahat, alam semesta yang akan dibinasakan, ikut. Karena alam semesta ini tujuannya untuk manusia. Kalau tidak ada manusia, tidak ada lagi perlu itu, gitu ya. Jadi kalau kita belajar mengenal Allah, apa yang kita mau katakan tentang Allah kita itu ayat 7? Karena ini besar teologianya, ayat 7 ini. Ya, inilah salah satu ajaran yang sangat sulit diterima manusia. Ya. Jadi yakinkah Anda Allah bisa memusnahkan? Karena orang akan berpikir kan namanya Allah, kan baik dia. Karena dia nggak kenal Allah itu, dia hanya tahu Allah itu baik. Kita membaca Alkitab, bukan Allah itu nggak baik. Karena manusia itunya sudah jahat, maka tidak perlu lagi. Kalau sifat manusianya sudah seperti kambing, ya makanya nggak perlu lagi manusianya. Makanya dia menghapuskan gitu. Karena nanti kan cerita ini muncul waktu kita belajar 1 Petrus. Ya, pada zaman dahulu, tidakkah engkau tahu bahwa Allah membinasakan dalam zaman Nuh dan hanya diselamatkan berapa? 8 orang katanya. Ya. Berarti antara 1 Petrus dengan Nuh ini cerita itu benar. Karena banyak orang berpikir Allah ini tidak pernah murka. Tadi Allah pernah memurkai gitu. Ya, ini di sini pasal 6. Ya, maka nanti kita akan mencoba sesudah pasal 6. Oh, ini benar terjadi. Oke, jadi sudah ya. Apa yang kita buat pasal ayat 7 ini tentang Allah? Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu. Tinggal 8 orang. Itu yang kita tahu. Dan itu diulangi oleh Simon Petrus dalam bukunya dalam 1 Petrus. Jadi kita harus konsisten. Pengenalanku akan Allah itu, ya dia kalau sudah kejahatan saja yang ada, ya aku yakin akan dibinasakannya nanti. Itu yang kita kenal.
Jadi kalau Anda buat, Allahku di sini, aku kulingkari di sini firman Tuhan, aku menghapuskan manusia yang Dia ciptakan. Itu yang dikatakannya. Ya. Oke, sudah ya. Jadi di sini kita bisa bilang Allah yang ada dalam kitab Kejadian ini menghapuskan semua yang dijadikannya. Ya. Termasuk hewan, termasuk manusia, tinggallah hanya si Nuh sama Sem, Ham dan Japet dan istri mereka 4, gitu ya. Maka tinggal 8 orang. Maka kita ini semua adalah keturunan Nuh. Ya. Mari kita lanjutkan. Sudah Anda buat di situ ya. Ini pernah terjadi, dan diulangi lagi dalam ceritanya waktu Petrus khotbah di dalam 1 Petrus diulangi. Itulah membuat aku cerita ini benar, gitu ya. Iya. Jadi pengenalanku akan Allah soal neraka nggak bisa ku sanksi. Ya untung ada di sekolah di sini. Kalau sekolah lain dia tidak percaya. Allah itu kan mengasihi. Mana bisa Allah memasukkan kita ke neraka? Karena Anda sekolah di sini kita mempercayai itu. Nanti di sekolah lain mereka neraka pun mereka tidak percaya. Akhirnya lagu langkah tingkah laku mereka semua ya apa yang dia mau, karena Allah tidak akan murka, gitu ya. Makanya kita mengenal Allahku itu bagaimana, gitu ya. Karena salah satu nanti dalam buku teologi ini adalah penghukuman Allah. Jadi kalau nanti Anda buat, coba ceritakan Allah yang kamu kenal dalam Alkitab itu dalam penghukumannya. Coba ceritakan satu per satu. Apa kita buat? Oh, pasal 3 penghukuman yang pertama, salah satu sajalah ku buat, besar penderitaanmu waktu engkau melahirkan. Kan itu ya? Ya, kalau kau makan buah ini maka engkau akan mati. Baru pasal 4 bagaimana? Oh, ada lagi si Kain. Apa dibuat Allah hukumannya bagi si Kain? Dia diusir dari, terkutuklah dia, tanah pun semakin terkutuk, gitu. Nah, baru nanti pasal 5, pasal 6 ini baru ceritakan penghukuman Allah sampai akhir zaman. Karena selangkah demi selangkah ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini kan penghukuman Allah. Ya, terus kita baca itu 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, dunia dihukum, kalau gini catatanku buat ya, dunia dihukum, Nuh selamat dari hukuman itu. Ya, ya, itu kubuat di sini. Nuh dihukum, ya, dunia dihukum, Nuh selamat. Jadi sudah ada 2 bagian. Ada bagian yang diselamatkan, ada bagian yang dihukum. Ya, walaupun mereka sedikit, tapi mereka itu yang selamat. Ya, walaupun yang jahat tadi banyak, yang jahat tadi pun semuanya dibinasakan. Jadi berbeda di sini Nuh. Dia mendapat kasih karunia. Baru muncul ya. Jadi bagaimana Allah kita kalau begitu? Allah kita itu membedakan satu dengan yang lain. Kan kecintaranya Allah kita itu membedakan Nuh dengan yang lain. Ini doktrin yang paling penting di dalam semuanya. Ya, tetapi jelas, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Kalau begitu kasih karunia di sini apa? Lepas dari hukuman. Maka kalau kita mendapat kasih karunia, lepas kita dari hukuman. Karena kasih karunia Allah, kamu telah diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Karena itu janganlah kamu, apa katanya, bermegah. Ya, itu dia. Ini sudah masuk langsung Efesus pasal 2 ayat ya 8-9. Jadi dari dulu sudah adanya anugerah Allah. Hanya bentuknya bukan di dalam Yesus. Ya, nanti di sini bentuknya di dalam bahtera Nuh. Makanya boleh Anda catatkan ayat 8 ini, Efesus 2 ayat 8 dan 9.
bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Tidak mengikuti orang ramai, tetapi dapat anugerah Allah, sehingga aku tidak sama dengan orang lain, gitu ya. Jadi kalau gitu nggak usah kita ikut orang ramai, tapi kita ikut apa yang dikatakan oleh Allah. Ya, oke? Ayat 8, inilah kalimat yang paling, Allah menceritakan satu sisi kejahatan, Allah menceritakan aku akan menghapuskan, aku akan menyelamatkan Nuh karena dia mendapat kasih karunia. Kembali lagi kita lihat, berarti Allah itu di dalam ceritanya si Adam dan Hawa berbuat dosa pun, berarti dia melakukan kasih karunia waktu dia membuat bajunya si Adam dan Hawa. Ya, jadi bukan di Bukit Golgota kasih karunia kelihatan. Memang dari dulu Allahku itu memang demikian, gitu. Waktu dia murka, ada kasih karunia-Nya kepada orang sebahagian. Tapi sebahagian tidak mendapat kasih karunia dan mereka dihukum. Itulah Allah yang kukenal. Ya. Baik, kita lihat kalau gitu. Riwayat Nuh. Ini masuk Nuh secara pribadi. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Jadi kalau tadi dia mendapat anugerah, memang dia berbeda dengan orang lain. Gitu di sini. Ya, karena dikatakannya inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Nuh ini hidup bergaul dengan Allah. Tapi ayat 8 dimulai dengan anugerah. Nggak usah kita pandang kali. Jadi kalau diceritakan siapakah Nuh ini dalam cerita ini, sehingga dia mendapatkan anugerah Allah, boleh saja kita ceritakan. Tapi bukan karena itu makanya dia mendapatkan kasih karunia. Ya, tapi di Alkitab juga mengatakan memang dia berbeda dengan yang lain semua yang kecenderungan hatinya jahat semata-mata. Ya. Oke. Kalau menurut buku ini baca. Orang yang mendapat kasih karunia itu memang hatinya cenderung berbuat baik. Ya. Tapi orang yang tidak mendapat kasih karunia itu kecenderungan hatinya terus seperti Kain. Ya. Semakin hari semakin jahat. Ya. Orang yang mendapat kasih karunia, perhatikan saja. Hatinya cenderung berbuat yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bukan karena itu makanya dia mendapatkan kasih karunia, tapi memang sifatnya berbeda dia. Karena memang ada kasih karunia. Makanya kalau si Kain sudah diperingatkan, awas dosa katanya, nggak pernah hatinya menangkap. Itu yang bisa kita baca dalam cerita ini. Ya, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Berapa karakter Nuh yang diceritakan dalam ayat 9? 1. Orang yang bergaul dengan Allah. Sama dengan Henok, ya. Ya. Jadi sudah 2 orang yang bergaul dengan Allah dalam kitab Kejadian sejak berdosa. Kalau Anda bergaul dengan narkoba, ya narkoba lah yang kita dapatkan, begitu kurang lebih. Nah, bergaul maksudnya di sini dipengaruhi oleh orang sahabatnya itu. Makanya 1 Korintus 15 apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu kan 1 Korintus 15 itu. Jadi dia memang bergaul dengan Allah gitu. Henokh juga bergaul dengan Allah gitu. Dan diceritakan Nuh ini kecenderungan hatinya tidak sama dengan sezamannya gitu. Ya pasti nanti kalau bergaul dia kan ada cerita ya. Kalau kita bergaul dengan narkoba kan dia menceritakan narkobanya. Kalau kita bergaul dengan Alkitab kan Alkitab menceritakannya. Jadi akan mempengaruhi hidupnya dia. Oke, inilah riwayat Nuh. Jadi kalau kutulis di sini menarik juga karakter Nuh ini ya, yang mendapat kasih karunia. Dia bergaul dengan Allah. Berarti dari dahulu, mulai dari Taman Eden, manusia itu dalam Kejadian itu bergaul.
belum muncul iman. Ini kata yang penting. Iman belum ada di situ. Ya. Ya. Yang ada bergaul dengan Allah, bersahabat dengan Allah. Ya. Ya, makanya iman belum muncul. Nanti di belakang muncul iman. Ya. Ya. Kalaupun dikatakannya waktu kita baca tadi kan, siapa yang karena imannya maka persembahannya diterima? Ya, si Habil ya. Tapi dalam perjanjian lama sampai sekarang belum ada iman muncul. Nanti Anda mulai hati-hati, di mana nanti muncul manusia ini beriman ya? Ya, pasti nanti akan jumpa Anda Kejadian pasal 15. Ya, Abraham beriman. Ini belum ada yang beriman di sini. Ya, tapi dipakainya apa? Ya, jadi nggak bisa kita bedakan bergaul dengan beriman dengan Allah. Nggak bisa kita bedakan. Orang yang beriman, orang yang bergaul dengan Allah. Orang yang tidak beriman, dia tidak bergaul dengan Allah. Itu mungkin definisinya yang gampang. Ya, karena pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Makanya mungkin dia tidak sama dengan sebangsanya, karena dia bergaul dengan Allah. Gitu kan di sini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi bisa dua-dua. Karena pergaulannya dengan Allah itu dia berbeda dengan sezamannya. Ya itu ini bergaul dengan Allah. Kalau kita katakan sekarang dia hidup karya bergaul dengan Alkitab, kan begitu ya. Apa-apa saja tahu di Alkitabnya. Apa-apa saja tahu di Alkitabnya. Apa-apa saja firman Tuhan keluar dari mulutnya. Kan itu ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus ya. Ya, tapi ingat itu. Perjanjian lama pakai bergaul dengan Allah. Ya, itu dipakai. Nanti pasal 15 muncul iman. Kapan nanti munculnya iman? Perhatikan kali supaya kita bisa mengerti Allah yang kita sedang ceritakan ini. Oke, kita baca ya. Ya, apa? Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Japet ya. Berarti diulanginya ceritanya dalam pasal 5. Kan di pasal 5 sudah diceritakan. Ya, diulanginya di sini. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ya, jadi apakah itu kekerasan pembunuhan atau yang lain kita tidak tahu. Tapi sudah rusak di mata Tuhan. Tadi kecenderungan hati manusia senantiasa jahat. Ini dia pakai bumi ini sudah rusak di mata Tuhan dan penuh dengan kekerasan. 12. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Diulangi kejahatan. Jadi dosa di sini itulah dia. Kalau mau Anda buat ayat 13 juga dosa di sini mulai dari ayat 13 ke bawah boleh. Ya. Ayat Allah menilik, tadi Allah melihat ya. Kalau di Taman Eden Allah berjalan. Semuanya hampir sama. Ya. Oke, kita baca 13 ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Karena dia bergaul, maka sampailah kepadanya firman Tuhan. Ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Allah menyatakan rencananya, ya sudah ya, kepada Nuh. Ya. Jadi kalau gitu sekolah pendeta ini sebenarnya Allah menyatakan rencananya. Itulah yang di sini sederhana. Allah menyatakan rencananya. Nuh, aku ada rencana dan kukatakan kepadamu tentang bumi ini. Gitu. Nanti Anda bisa lagi lihat di mana-mana saja Allah suka dia menyatakan rencananya kepada hambanya itu. Gitu. Ya. Ya. Makanya mungkin Anda belum pernah tahu kalau dalam zaman-zamannya kami ya, sekarang apakah masih berlangsung aku tidak tahu. Semua pemimpin-pemimpin pendeta-pendeta ya sedunia setiap tahun
ada mereka namanya morning breakfast dengan presidennya Amerika, lamanya 1 minggu. Ya, apa mereka bicarakan di morning breakfast ini? Ya, beberapa pendeta Indonesia ikut ya. Jadi aku dengar apa yang mereka bicarakan. Itu ditanya kepada pendeta-pendeta ini, apa yang Allah sedang katakan di tengah-tengah dunia ini? Ya, itu yang mereka diskusikan waktu mereka bertemu. Apakah hari ini masih berjalan? Tapi mulai dari Bush, Clinton, itu kan presidennya Amerika ya. Nah, itu masa zamannya saya dengar tanggal-tanggalnya pun saya tahu siapa-siapa saja yang dari Indonesia ikut ke morning breakfast itu 1 minggu di Washington DC, Amerika. Cuma satu mereka cakapkan, apa firman Tuhan yang dikatakannya di dalam situasi kehidupan di negaramu masing-masing. Dan itulah mereka mendoakannya bersama-sama. Hari ini apakah masih ada, saya belum tahu. Karena Allah tidak pernah tidak menyatakan rencananya sebelum dia melakukannya. Ya, ini di sini Allah menyatakannya kepada Nuh. Makanya kita harus menyatakan apa yang dikatakan Allah kepada kita. Bukan mendirikan gereja kita. Kita bukan mengumpuli manusia, akhirnya kita dapat gaji dari manusia, itu bukan. Ya, apa yang dikatakan Allah. Karena Nuh bergaul dengan Allah. Anda membaca Alkitab, Anda membaca kitab suci. Apa yang dikatakan Allah kepada Anda dalam kitab suci ini? Bagaimana situasi kejahatan hari ini dan apa yang perlu kita perbuat supaya kejahatan itu bisa diatasi. Ya, itulah di sini. Sampainya iman kita ke situ atau enggak? Ya coba-cobalah. ya coba-cobalah. Ya, mana tahu nanti. Ya, saya sedang melihat beberapa kali. Tadi malam saya cerita, banyak kesusahanku, aku bilang. Karena enggak aman lagi situasi sejak COVID, aku bilang. Ya, maka waktu kuikuti ceramahnya COVID itu dari pendeta itu, dari John Wright namanya, W. Wright itu ya. COVID-nya dia uraikan dari kitab ratapan. Tahu anda ratapannya? Ratapan Yeremia ya. Tapi aku tidak setuju. Karena kurasa itu bukan ratapan. Allah sedang menghukum dunia. Karena sudah dunia rusak seperti tadi ya. Ya, sekarang sudah berhenti sesudah 5 tahun kan gitu. Ya, jadi Allah menyatakan rencananya kepada Nuh. Ya. Inilah tingginya orang yang bergaul dengan Allah itu. Ya, sama dengan Yusuf kan gitu ya, dikasih tahu Tuhan kepadanya apa rencana Allah. Itu salah satu yang gampang kita ingat ya. Oke, sudah bisa. Jadi siapa saja kah Nuh? Kan sekarang Anda bisa, aku mau khotbahkan Nuh lah, ya bisa. Ya, Anda bisa bikin 2 gambar. Dunia Nuh, gitu ya. Gambar dunia apa? Hati manusia semua apa? Kecenderungan jahat. Semua bumi sudah rusak. Allah berfirman, aku mau memusnahkannya. Ayat 7. Tapi Nuh mendapat kasih karunia. Siapa Nuh di sini? Orang yang mendapat kasih karunia. Siapa? Orang yang bergaul dengan Allah. Siapa lagi? Orang yang ini. Kan 3 karakter di sini. Yang keempat apa? Allah berbicara kepadanya. Itulah dia. Kalau Anda membuat. Iya, jadi mari kita coba jangan terlalu sempit kali hidup kita. Kalau masuk sekolah Alkitab ini, maka tadi aku ceritakan cerita itu ya. Ya, ada bagian kita. Ya, karena kalau kita akui, ya, maka orang yang bergaul dengan Allah siapalah ya. Ya, kan pasti bukan yang mengikuti judi online umpamanya. Kan pasti dia bukan bergaul dengan Allah. Yang bergaul dengan Allah ya Anda inilah yang belajar Alkitab ini. Apa yang dikatakan Allah pada kita gitu. Makanya di sini tadi pakai istilah bergaul, bukan beriman, bukan menerima Tuhan Yesus, bukan percaya. Ya, orang yang bergaul dan Allah berfirman kepadanya. Terlalu tinggi bagi aku, Pak. Boleh. Tapi nanti kalau Tuhan berbuat kan Anda sudah ingat.
Ya. Kalau hanya menerima Yesus, kan kita sendiri yang untung. Tapi kalau di sini Allah menaruhkan programnya itu kepada si Nuh, supaya programnya Allah ini bisa dijalankan oleh Nuh dan dunia ini selamat. Kan begitu di sini ceritanya. Ya, makanya bergaul dengan Allah. Oke. Mari kita baca lagi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya, jadi kita wajib mengkhotbahkan pasti ada neraka, pasti ada surga. Itu harus kita khotbahkan. Kecuali kita nggak percaya, kecuali kita nggak bergaul dengan Allah. Kalau kita bergaul dengan Allah, maka apa yang sering dikatakan oleh Tuhan Yesus itu harus kita ulangi, karena kita yang bergaul dengan Dia. Supaya jangan nanti kita dihakimi. Apa yang dikatakan Allah kita tidak katakan kepada dunia ini. Ya, inilah di sini. Ini jadi Nuh ya. Ya, jadi Anda bisa lihat. Oh, aku lihat karakter Nuh 1, 2, 3, 4. Karakter dunia 1, 2, 4. Apa keputusan Allah? Baru kita ceritakan. Jadi kalau ada neraka dan surga, aku yakin, karena dulu pun pernahnya Allah membinasakan seisi dunia ini dan hanya 8 orang yang selamat. Ya, jadi bukan banyaknya. Ya, banyak pun manusia kalau jahat disikatnya. Ya, jadi walaupun kita katakan, mari kita ikut yang rame-rame. Ya rame-rame pun ditenggelamkannya. Nah, yang benar yang tidak binasa. Karena kita kan sering mau mengikuti orang ramai. Ya, bagaimana orang begitu kita buat gitu. Ya, tapi Nuh tidak, karena dia bergaul dengan Allah. Ya, dia tidak mau mengikuti yang lain. Ya. Dan nanti Anda kan bisa bergaul. Oh, aku tidak mengikuti itu. Aku mengikuti pergaulanku dengan Allah. Aku begini. Kan berbeda, sangat berbeda. Oke, kita lihat ayat 14. Jadi sudah kenal Allah. Apa yang kita kenal Allah dalam cerita ini sudah? Ya, Allah menyatakan rencananya kepada orang yang bergaul dengan, ya, dia tidak bertindak sendiri-sendiri. Oke, 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu kofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Orang yang bergaul dengan Allah disuruh Allah kah? Hah? Ya, mana tahu kita sukanya anugerahnya. Kita kan manusia yang kontradiksi. Satu sisi kita tahu, satu sisi kita tidak tahu. Kan kontradiksi kita. Kita menerima kasih karunia, tetapi disuruh nggak mau kita gitu. Nah, jadi kalau dalam cerita ini orang yang mendapat kasih karunia itu rupanya mau dia disuruh. Iya, begitu ya. Makanya orang yang mendapat kasih karunia ini suka dia disuruh. Benarkah? Efesus 2 ayat 8-9 kasih karunia. Ayat 10 apa? Ya 10 kan itu kasih karunia. Maka orang yang mendapat kasih karunia suka melakukan apa yang diajarkan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, lakukanlah itu. Ya. Makanya pasal ayat 8 sampai ayat 9, itulah karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang membanggakan diri. Tapi 10 apa katanya? Baca kalau belum biasa. Ya, karena di rumah anakku, asal pergi dia kerja, itu di pintu. Ya, itu di pintunya. Ditulisnya di depan pintu, setiap kali ambil kunci mobil, langsung baca baru pergi kerja. Ya, itulah dia orang yang mendapat kasih karunia. Nuh mendapat kasih karunia. Kita juga mendapat kasih karunia. Kita tidak ikut dunia, tetapi kita tidak melakukan apa yang dia. Itu nggak ada. Itu namanya nggak sejalan. Ayat 10 apa dikatakannya? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Iya. Dia mau supaya kita hidup di dalam. Iya, supaya kita melakukan pekerjaan baik
yang ditentukannya dan Dia mau supaya kita hidup di situ. Jadi nggak ada bedanya kita Efesus pasal 2 8 sampai 10 dengan Kejadian pasal 6 mulai dari ayat 8 ke bawah. Noah mendapat kasih karunia di kacamata Allah. Sekarang Allah katakan ayat 14. Ayat 14 itulah ayat 10 kan begitu. Buatlah katanya. Iya, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu kopir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakaian dari luar dan dari pakai ledam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ini melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi si Noah karena dia mendapat kasih karunia. Iya, gitu. Iyalah, makanya kalau ada adik-adik ini malas cuci piring saja pun, wah, baru cuci piring, belum lagi nyawanya diambil karena dia mengabarkan Injil. Ada kesukaan. Ya, jadi orang yang mendapat kasih karunia itu memang tabiatnya apa? Suka melakukan yang baik yang Tuhan sudah suruh sama dia. Yang jahat tadi kecenderungan hatinya juga ada, senantiasa melakukan kejahatan. Jadi dua dia di situ. Ya, itulah dia. Ya, tapi saudara-saudara kan nggak ada lagi yang malas-malas kan? Hal kecilnya itu kan gitu ya. Jadi kita rela melakukan pekerjaan yang baik itu, gitu. Karena kita mendapat kasih karunia. Ya, orang itu juga rela melakukan kejahatan karena kecenderungan kejahatannya tiap hari itu yang dilakukannya, gitu ya. Mari kita baca. Jadi sudah ya. Jadi ayat 8. Ayat 14 itu sudah kasih karunia. Ku bandingkan dengan Efesus yang aku sudah tahu, mirip ya. Ya, makanya dulu sudah ada perjanjian lama kasih karunia, sekarang ada lagi perjanjian baru dalam kasih karunia, sifatnya sama. Oke? Terlalu payah kurasa enggak? Bisa kalian ngerti? Bisa? Oke, kalau gitu baguslah. Baik, kita baca 15. 16, sekarang 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Upah dosa maut, gitu. Kan gitu ya. Beritakanlah Injil. Kalau tidak dia akan mengalami kematian. Yes, kan gitu. Kan itu makanya kita berbuat baik. Inilah pekerjaan yang Allah kehendaki aku kerjakan, kan gitu. Ya, aku pikir sudah kemarau, tiba-tiba hujan belum bisa rupanya mengabarkan Injil gitu. Ya, itulah dia makanya. Maka sudah ya, Allah bergaul dengan Noah. Apa saja dikatakan Allah kepada Noah? Kan enak. Satu, apa katakannya? Iya, ayat berapa? Ayat 13 ya. Cerita berapa lagi? 14. Ya, ayat berapa lagi? Kalau aku gini kebuyat. Ayat 13 Allah berfirman kepada Nuh. Sudah ya? Baru ayat 14. Sebab aku akan mendatangkan air bah. Ayat 18 apa? Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Apa yang ku kenal tentang Allah dalam ayat 18? Iya, aku, kata Tuhan. Tuhan berjanji kepada Noah. Ya, maka waktu kita pergi mengabarkan Injil, ada janji Tuhan Yesus? Ada. Makanya orang yang mendapat kasih karunia itu, cirinya ada perjanjian Allah dengan dia. Itu cirinya. Pergilah, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Di sini aku akan mengadakan perjanjianku dengan seluruh anak-anakmu, generasi yang akan
datang. Apa perjanjiannya nanti bisa kita ke belakang ya. Ini kan belum ya. Nah, tetapi Allah di sini kalau ditanya, Allah yang bergaul dengan Nuh lah satu ya. Karena Nuh mendapat kasih karunia. Apalagi Allah, Allah menyatakan rencananya mau membinasakan semua yang makhluk. Apalagi, karena itu lakukanlah buat bahtera demi keselamatanmu. Kan gitu ya? Iya, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segalanya. Jadi kalau aku tak mau kali buat catatan, Nuh dengan Allah pergaulannya, ayat 13, ayat 14, ayat 17, ayat 18 gitu. Kalau aku nggak mau kali lengkap catatanku. Tapi waktu ku baca, ku ingat langsung situ larinya. Iya, oke. Jadi kalau dalam catatanku ini di sini ku buat Nuh mulai ayat 8 sampai ayat 10. Itulah dia. Mulai sekarang ayat 15. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Ini covenant dalam bahasa Inggrisnya. Penting kali ini dalam Alkitab. Sebenarnya di Taman Eden sudah ada perjanjian Allah. Jangan makan buah ini, kalau engkau makan engkau akan mati. Karena setiap perjanjian ada sanksinya. Ya, setiap perjanjian ada sanksinya. Kalau dilanggar, ya itu biasanya. Nanti Anda akan belajar perjanjian, covenant di dalam doktrin ganti akan masuk kita. Ya, di sini janjinya kepada Nuh, kepada Adam dan Hawa. Perjanjian di situ, janganlah makan buah ini. Kalau kau makan, engkau akan mati. Tetapi di sini aku akan membuat perjanjian dengan engkau dan anak-anakmu. Ya, inilah orang yang bergaul dengan Allah. Allah berjanji kepadanya, yang mendapat kasih karunia. Dia melakukan pekerjaan Allah untuk memelihara langit dan bumi ini. Buatlah bahtera kepadamu. Allah membuka pintu yang baru yang belum pernah dipikirkan. Muncullah bahtera ya. Oke, kita baca ayat 19. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Jadi Nuh di sini tugasnya supaya Allah tidak perlu lagi menciptakan, supaya selamat semua. Kalau nanti binatangnya hilang, ya nggak ada lagi, nanti harus lagi diciptakan. Makanya bahtera itu fungsinya supaya Allah tidak menciptakan ulang. Ya, makanya dimasukkannya semua ini. Ayat 20, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi buka, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu. Kembali ke kitab Kejadian. Ya, datang kepada Nuh. Jadi bukan Nuh yang mencari-cari di mana ular, enggak. Datang semuanya kepada Nuh untuk dimasukkan ke dalam supaya jangan dia binasa. Binatang-binatang itu takluk kepada Nuh. Kalau enggak binasa dia. Ya, itu dikatakan di sini. Dan engkau bawa kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Jadi datang binatang-binatang itu sama Nuh. Ya, kan begitu ya, jantan dan sebagainya, supaya mereka hidup. Dari segala jenis burung dan segala hewan, dari segala binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Wah, hebat ya. Inilah orang mendapat kasih karunia. Jadi dapat kasih karunia itu kerja berat, kerja keras. Tapi mana lebih kerja keras, yang di luar bahtera atau di dalam bahtera? Yang di luar bahtera kerja keras juga. Kan kerja keras ya, minum aqua sampai mati kan begitu. Kan kerja keras semua untuk mempertahankan hidup ini, kan semua kerja keras kan. Bagaimana caranya supaya bisa dia
bertahan hidup waktu datangnya air bah. Tapi karena nggak ada kasih karunia sama dia, bekerja keras bagaimanapun dia bagaimana? Tenggelam juga dia. Kurasa ini buah pikiran Paulus punya. Yang jahat semakin jahat, ya, dan semakin disesatkan. Yang baik semakin baik. Dua-dua bekerja keras. Ya. Hanya satu menghasilkan kebaikan, satu menghasilkan kebinasaan. Menurut Anda nggak kerja keras sekali menyembunyikan narkoba di Kuala Namo? Ya, kerja keras sekali dia. Segala akal diputar. Taruh di bawah sepatu, taruh di dalam saluan. Tapi nggak bisa juga disembunyikannya, kulihat. Dapat 1 kilo, dapat 2 kilo, semua kerja keras. Apalagi judi online itu juga keras dia terus. Internet kan. Iya, itulah kasih karunia. Supaya nanti kita berpikir kasih karunia ini pasif. Ya. Rupanya orang yang mendapat kasih karunia itu, ya itu bekerja keras demi kebaikan. Orang yang jahat itu juga bekerja keras demi kebinasaan. Dua-dua sama. Ya, hanya ujungnya yang berbeda. Itu aja bedanya. Lain enggak. Kerja keras pun Anda ada 2 ujungnya, satu sana, satu sini. Oke ya, mari kita lihat. Ya. Jadi di sini binatang-binatang itu datang sama Nuh ya. Ya. Jadi bagaimana bisa dia datang? Kurasa disuruhi Tuhan dia. Hei ular datang ke sana, katanya. Hei kambing sepasang, harimau datang ke sana. Jangan kau gigit dia. Kalau gigit nanti kau mati. Karena nggak ada lagi. Makanya bukan Sadrak Mesak Abednego pertama di dalam gua singa. Ya Nuh lah. Ya bukan Sadrak Mesak Abednego pertama dapat singa dengan ini. Nuh lah. Karena satu rumah mereka semua. Ya, kan satu rumah. Hanya tingkatnya saja berbeda. Bukan tingkat 1 bikin tingkat 2. Kau di atas. Ini semua binatang di bawah. Kan gitu dalam cerita itu nanti. Ya, jadi bukan Nuh, bukan Sadrak Mesak Abednego di pertama bersama-sama dengan singa. Itu zaman Nuh pertama. Enggak dimakaninya, enggak. Ya. Kalau dimakaninya ya berarti nanti gimana? Lompatlah dia keluar kan gitu nanti. Di dalam nanti dia kan enggak tahan lagi. Ya, berarti dia mencari kematian gitu. Makanya taat dia gitu. Jadi di sini kelihatan taat orang itu. Ya, ada damai ya. Di dalam satu kapal ada damai, bayangkan. Ya. Makanya muncul juga kitab Nabi Yesaya pasal 11, itu pun damai juga semua gitu. Ya. Tapi nggak berani kali aku menceritakannya semua. Iya, tapi ini sih masuk ya. Datang orang itu sama Nuh gitu. Jadi bukan pawang apa? Iya, bukan pawang ular di situ yang mau diceritakan. Sudah dahulu. Kalau pawang ular cuma satu kan udah kali cuma satu binatang. Apalagi belakang ini baru-baru dipeliharanya harimau, diterkamnya dia. Ini tidak damai semua. Yang mendapat kasih karunia, rupanya mendapat kasih karunia ini semua, termasuk manusia, termasuk binatang-binatang, aman hidupnya. Enggak bermusuhan lagi satu dengan yang lain. Kalau bermusuhan dia lompat dia keluar, ya makan air lah dia nanti, nggak bisa lagi ada masa berikutnya. Nah, jadi anugerah sama Nuh supaya Allah tidak menciptakan lagi semua langit dan seisi dunia ini nggak diciptakan Allah lagi, maka terpelihara gitu ya. Ya, kurasa itu jawabnya dengan Yusuf ya. Yusuf juga dapat kasih karunia, maka terpeliharalah manusia gitu ya. Ya itu ingat, orang yang mendapatkan kasih karunia gunanya untuk memelihara orang lain. Ya itu. Orang lain maksudnya gimana? Memelihara apa yang sudah Tuhan buat itu. Ya itulah dapat kasih karunia. Ya jangan, aku capek kali katanya sama Nuh. Ya bisa. Kalau kamu nggak mau, di luar kau. Barulah dia nanti capek juga minum aqua kan. Tapi itu cuma juga capek. Jadi Anda yakin ya Anda sudah mendapat kasih karunia seperti Nuh dari banyaknya manusia? Aku masih terus berpikir yang dapat anugerah kasih karunia Allah ini, itu adalah maunya di sekolah ini, kupikir. Karena nanti pasti ada tugasnya yang ditugaskan Allah. Ya, ada bagian yang harus dia kerjakan di dalam hidupnya. Ya, begitu pengertianku ini tadi. Maka Nuh ada tugasnya yang ditetapkan Allah. Tugasnya besar kali ya. Supaya Allah tidak lagi menciptakan segala binatang. Itu satu sisi. Supaya jangan lagi dia mengambil tanah, debu tanah, bikin lagi manusia, embuskan lagi, kan enggak lagi kayak gitu.
supaya nanti inilah menjadi generasi yang berikutnya gitu. Ya, itu di sini yang kita bisa dapat pengenalan akan Allah itu anugerah, tetapi ada juga tanggung jawab. Tapi nggak terlalu enak sebenarnya dibuat tanggung jawab. Memang kalau kita bergaul dengan seseorang, kan pergaulan kita dengan seseorang itu ada kesukaan kita bekerja sama dengan orang yang telah memberikan kita bersahabat, kan gitu. Makanya di sini kuliah, oh begini rupanya. Ya, makanya Paulus dengan kasih karunia Allah, dialah lebih rajin daripada semua rasul-rasul yang lain. Tapi bukan aku, katanya kan. Tapi karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku, maka aku melebihi semua rasul-rasul yang sebelumnya gitu. Nah, itu yang terpikir saya, pengenalan akan Allah dalam kasih karunia kitab Kejadian ini. Ya, terlalu panjangnya aku rasa itu. Belumnya adik-adik ini tahu, pikir. Ya, tapi kalaupun dia nggak tahu sekarang, mana tahu nanti waktu jadi dalam hidupnya diingatnya firman Tuhan ini, kupikir. Ya, Noah itu baik. Ya. Tapi untuk memantapkan ini bisa saja Anda buat Noah mendapat kasih karunia, kan bisa itu judulnya. Ya. Baru hubungkan dengan Efesus pasal 2 8 sampai 10. Ya. Bagaimana orang luar gitu? Bisa. Ya. Nah, inilah orang yang mendapat kasih karunia Allah itu, inilah yang dikerjakannya, inilah yang menjadi bagiannya gitu, bisa. Ya, sampai di situ nanti kita sambung ayat pasal 7 ya. Kita minum dulu.